Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1, kelas MJ204, kelompok 9. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk soal UAS nomor 9, yaitu mengenai pengaruh gaji manajer terhadap penjualan cabang. Tujuan dan variabel analisis. Jadi, di soal ini, permasalahan yang ingin kita lihat adalah apakah gaji yang diberikan kepada manajer mempunyai pengaruh terhadap penjualan di masing-masing cabang. Data yang digunakan berasal dari 30 cabang. Nah, dalam analisis ini ada dua variabel. Gaji manajer menjadi variabel X atau variabel independen, sedangkan penjualan cabang menjadi variabel Y atau variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan keduanya, saya menggunakan analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisis regresinya. Dari hasil pengolahan data, nilai R yang diperoleh adalah 0,894. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaji manajer dengan penjualan cabang tergolong sangat kuat. Kemudian, nilai R square-nya adalah 0,799. Artinya, sekitar 79,9% variasi penjualan cabang bisa dijelaskan oleh manajer, sedangkan sekitar 20,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam model. Untuk nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,830. Nilainya mendekati angka 2, sehingga tidak menunjukkan adanya autokolerasi. Kemudian, saya melihat apakah model regresi yang digunakan ini memang signifikan atau tidak. Dari hasil uji ANOVA, nilai F sebesar 111,056 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti model regresinya signifikan secara statistik. Jadi, hipotesis 0 yang menyatukan tidak ada pengaruh kita tolak, dan hipotesis alternatif diterima. Dengan kata lain, gaji manajer memang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penjualan cabang. Persamaan regresi. Dari hasil analisis, kita mendapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 137,852 ditambah 1,580X. Sederhananya, angka 137,852 ini merupakan konstanta. Artinya, ketika nilai gaji manajer dianggap 0, maka penjualan yang diprediksi adalah 137,850 unit. Sedangkan angka 1,580 merupakan koefisien regresinya. Artinya, setiap kenaikan gaji manajer sebesar $1.000, penjualan cabang diperkirakan meningkat sebesar 1,580 unit. Karena koefisiennya positif, berarti hubungan antara gaji manajer dan penjualan itu searah. Nah, selanjutnya, soal meminta kita memprediksi penjualan apabila gaji manajer sebesar $100.000. Jadi, kita tinggal memasukkan angka 100 ke dalam persamaan regresi tadi. Y sama dengan 137,852 ditambah 1,580 dikali 100. Hasilnya adalah 295,852. Jadi, berdasarkan model regresi tersebut, kalau gaji manajer sebesar $100.000, maka penjualan cabang diprediksi sebesar 295,852 ribu unit. Selanjutnya, saya melakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model regresinya layak digunakan. Yang pertama adalah uji linearitas. Dari scatter plot, pola datanya tidak membentuk kurva tertentu, sehingga hubungan dianggap linear. Kemudian, uji normalitas nilai signifikansi. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,056. Keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga residual dapat dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya untuk homoskedastisitas. Scatter plot residual menunjukkan pola yang acak dan tidak membentuk pola kipas, sehingga varian residual dianggap konstan. Dan yang terakhir adalah autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,830 dan mendekati angka 2, sehingga tidak terdapat autokorelasi. Kesimpulan, jadi dari seluruh hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaji manajer mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan cabang.
Hal ini didukung oleh niat signifikansi yang kurang dari 0,001 dan nilai R-square sebesar 79,9%. Mode regresinya adalah Y sama dengan 137,852 ditambah 1,580X. Kemudian, ketika gaji manajer sebesar $100.000, penjualan yang diprediksi adalah 295,852 ribu unit. Selain itu, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi linearitas, normalitas, homogenitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Jadi, mode regresi ini layak digunakan untuk analisis dan prediksi. Demikian hasil presentasi saya mengenai proses dan hasil analisis regresi linear sederhana pada soal UAS nomor 9. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.